Bagian 4, Revolusi Saintifik. Penemuan ketidaktahuan. Katakanlah seorang petani Spanyol tertidur pada tahun 1000 Masehi dan bangun 500 tahun kemudian di tengah kegaduhan para pelaut Columbus yang menumpang Niña, Pinta, dan Santa Maria. Tentu dunia tampak olehnya sangat tidak asing, sekalipun banyak perubahan dalam teknologi, tata cara, dan batas-batas politis. Rip Van Winkle dari abad pertengahan ini tentu merasa seakan di rumah. Namun seandainya salah satu pelaut Columbus terlelap dalam tidur yang sama dan terbangun oleh nada dari iPhone, dia tentu akan merasakan dunia aneh yang tak terjangkau pemahamannya. Apakah ini surga? Mungkin dia akan bertanya kepada dirinya sendiri. Atau mungkin neraka. Dalam 500 tahun terakhir terjadi pertumbuhan fenomenal dan tak ada presidennya berkenaan dengan kekuatan manusia. Pada 1500, ada sekitar 500 juta Homo sapiens di seluruh dunia. Kini ada 7 miliar. Total nilai barang dan jasa yang dihasilkan manusia pada 1500 Masehi diperkirakan 250 miliar dolar. Dalam nilai dolar saat ini, pada masa sekarang, nilai 1 tahun produksi oleh manusia mendekati 60 triliun dolar. Pada 1500 Masehi, manusia mengonsumsi sekitar 13 triliun kalori energi per hari. Kini kita mengonsumsi 1500 kalori per hari. Coba perhatikan sekali lagi angka-angka tersebut. Populasi manusia bertambah 4 kali lipat, produksi 240 kali lipat, dan konsumsi energi 115 kali lipat. Bayangkan satu kapal perang modern tunggal membawa muatan kembali ke masa Columbus. Hanya dalam hitungan detik, kapal itu bisa membuat serpihan kayu terapung dari Niña, Pinta, dan Santa Maria, kemudian menenggelamkan angkatan laut dari setiap kekuatan besar dunia masa itu tanpa tergores sedikit pun. 5 pesawat tempur modern tentu bisa mengangkut seluruh kargo yang dimuat oleh semua armada perdagangan dunia. Sebuah komputer modern tentu bisa dengan mudah menyimpan setiap kata dan angka dalam buku dan gulungan naskah-naskah kuno di setiap perpustakaan abad pertengahan tanpa menghabiskan uang. Setiap bank besar masa kini bisa menyimpan uang lebih banyak dari uang total semua uang milik raja-raja pramodern. Pada 1500 Masehi, tak banyak kota yang memiliki penduduk di atas 100.000. Sebagian besar bangunan dibangun dengan lumpur, kayu, dan jerami. Sebuah bangunan 3 lantai adalah pencakar langit. Jalan-jalan adalah jalur-jalur tanah dengan bekas-bekas lintasan roda yang berdebu pada musim panas dan becek pada musim dingin. Disesaki pejalan kaki, kuda-kuda, kambing-kambing, ayam-ayam, dan beberapa pedati. Kegaduhan urban yang paling utama adalah suara manusia dan hewan, dengan sesekali dentuman palu dan gesekan gergaji. Ketika matahari terbenam, langit kota menghitam, hanya titik-titik lilin atau obor yang bekerjap dalam remang. Jika seorang penghuni kota seperti itu bisa melihat toko modern New York atau Mumbai, apa yang akan dipikirkannya? Menjelang abad ke-16, tidak ada manusia yang berlayar mengelilingi bumi. Ini berubah pada 1522 Masehi ketika kapal-kapal Magellan kembali ke Spanyol setelah perjalanan 72.000 km. Butuh waktu 3 tahun dan nyawa hampir seluruh anggota ekspedisi termasuk Magellan.
Pada 1873 Masehi, Jules Verne bisa membayangkan bahwa Phileas Fogg, seorang petualang kaya asal Inggris, mungkin mampu mengelilingi dunia dalam 8 hari. Kini siapapun dengan pendapatan kelas menengah bisa dengan aman dan mudah mengelilingi bumi dalam 48 jam. Pada 1500 Masehi, manusia terkurung di atas permukaan bumi. Mereka bisa membangun menara-menara dan memanjat gunung-gunung, tetapi langit dikhususkan bagi burung, malaikat, dan dewa-dewa. Pada 20 Juli 1969, manusia mendarat di bulan. Ini bukan semata-mata pencapaian historis, melainkan sebuah keunggulan evolusioner, bahkan kosmis. Dalam evolusi 4 miliar tahun sebelumnya, tidak ada organisme yang berhasil meninggalkan atmosfer bumi, dan pasti tidak satu pun yang meninggalkan jejak kaki atau tentakel di bulan. Selama sebagian besar masa sejarah, manusia tak tahu apa-apa tentang 99,99% organisme di planet, yakni mikroorganisme. Ini bukan karena mikroorganisme itu tidak penting bagi kita. Setiap kita membawa miliaran makhluk bersel tunggal dalam diri kita, dan bukan hanya penumpang gratisan. Mereka adalah sahabat-sahabat kita, sekaligus musuh-musuh paling mematikan. Sebagian dari mereka memakan makanan kita dan membersihkan usus kita, sedangkan yang lain menyebabkan sakit dan epidemi. Namun baru pada 1674 Masehi, mata manusia untuk kali pertama melihat mikroorganisme ketika Anton van Leeuwenhoek mengintip melalui mikroskop buatan sendiri dan terkesima melihat sebuah dunia lengkap berisi makhluk-makhluk bungil bergerak dalam setetes air. Dalam kurun 300 tahun kemudian, manusia sudah bisa berkenalan dengan banyak sekali spesies mikroskopis. Kita telah berhasil mengalahkan sebagian besar penyakit menular paling mematikan dan telah memanfaatkan mikroorganisme untuk pelayanan dan industri medis. Kini, kita merekayasa bakteri untuk memproduksi pengobatan, membuat biofuel, dan membunuh parasit-parasit. Akan tetapi, momen tunggal yang paling nyata dan paling menentukan dalam 500 tahun terakhir ini terjadi pada pukul 05.29.45 pada 16 Juli 1945. Tepat pada detik itu, para ilmuwan Amerika meledakkan bom pertama di Alamogordo, New Mexico. Dari titik itu dan seterusnya, manusia memiliki kapabilitas tidak hanya mengubah alur sejarah, tetapi juga mengakhirinya. Proses historikal yang mengarah ke Alamogordo dan ke bulan dikenal sebagai revolusi saintifik. Dalam periode ini, manusia telah mendapatkan kekuatan besar baru dengan menginvestasikan sumber daya di riset saintifik. Ini sebuah revolusi karena sampai sekitar tahun 1500 Masehi, manusia di muka bumi terlalu meragukan kemampuan mereka untuk meraih kekuatan medis, militer, dan ekonomi baru. Sementara pemerintahan dan patron-patron kaya mengalokasikan dana untuk pendidikan dan beasiswa, tujuannya secara umum adalah mempertahankan kapabilitas mereka ketimbang meraih kapabilitas baru. Penguasa pramodern biasanya memberi uang kepada para pendeta, filsuf, dan penyair dengan harapan mereka bisa melegitimasi kekuatannya dan mempertahankan tatanan sosial. Dia tidak berharap orang-orang itu menemukan medikasi baru, menciptakan senjata-senjata baru, atau menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Dalam 5 abad terakhir, manusia semakin percaya bahwa mereka bisa meningkatkan kapabilitas dengan investasi di riset saintifik.
Ini bukan keyakinan buta. Ini berkali-kali terbukti secara empiris. Semakin banyak bukti, semakin banyak sumber daya siap dikucurkan oleh orang-orang dan pemerintahan yang kaya terhadap ilmu pengetahuan. Kita tidak akan pernah bisa berjalan di bulan, merekayasa mikroorganisme, dan memisahkan atom tanpa investasi-investasi semacam itu. Pemerintah Amerika Serikat misalnya dalam beberapa dekade terakhir ini mengalokasikan miliaran dolar untuk studi fisika nuklir. Pengetahuan yang dihasilkan oleh riset ini memungkinkan konstruksi stasiun-stasiun pembangkit listrik tenaga nuklir yang menyediakan listrik murah bagi industri Amerika yang membayar pajak kepada pemerintah Amerika yang menggunakan sebagian uang pajak ini untuk mendanai riset lebih lanjut di bidang fisika nuklir. Mengapa manusia-manusia modern mengembangkan keyakinan pada kemampuan mereka untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan baru melalui riset? Apa kaitan yang menyatukan sains, politik, dan ekonomi? Bab ini menelusuri sifat unik sains modern dalam rangka menyediakan sebagian jawabannya. Dua bab selanjutnya menelusuri formasi aliansi antara sains, imperium-imperium Eropa, dan ekonomi kapitalisme. Ignoramus. Manusia sudah berusaha memahami alam semesta sekurang-kurangnya sejak revolusi kognitif. Para leluhur kita mengerahkan waktu dan usaha cukup besar dalam rangka menentukan aturan-aturan yang mengatur alam. Namun sains modern membedakan dari semua tradisi pengetahuan sebelumnya dalam hal penting. A. Kesediaan mengakui kebodohan. Sains modern didasarkan pada injunksi Latin ignoramus. Kita tidak tahu. Bahkan lebih penting lagi, ia menerima bahwa hal-hal yang kita pikir kita tahu bisa terbukti salah ketika kita mendapatkan pengetahuan lebih banyak. Tidak ada konsep, ide, atau teori yang sakral dan tak bisa ditantang. Sentralitas observasi dan matematika. Dengan mengakui ketidaktahuan, sains modern bertujuan mendapatkan pengetahuan baru. Ia melakukannya dengan mengumpulkan observasi-observasi dan kemudian menggunakan sarana-sarana matematis untuk menghubungkan observasi-observasi ini menjadi teori-teori yang komprehensif. Perolehan kekuatan baru. Sains modern tidak puas dengan menciptakan teori-teori. Ia menggunakan teori-teori ini dalam rangka memperoleh kekuatan baru untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru. Revolusi saintifik belum menjadi sebuah revolusi pengetahuan. Terutama sekali, ia adalah revolusi ketidaktahuan. Penemuan besar yang dihasilkan revolusi saintifik adalah penemuan bahwa manusia tidak tahu jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka yang paling penting. Tradisi-tradisi pengetahuan pramodern seperti Islam, Kristen, Buddhisme, dan Konfusianisme menegaskan bahwa segala hal yang penting untuk diketahui tentang dunia sudah diketahui. Dewa-dewa besar atau Tuhan yang maha besar atau orang-orang bijak pada masa lalu memiliki kebijaksanaan yang menyeluruh yang mereka turunkan kepada kita dalam kitab-kitab suci dan tradisi-tradisi lisan. Orang-orang biasa mendapatkan pengetahuan dengan menggali naskah-naskah dan tradisi-tradisi kuno ini dan memahaminya dengan benar. Tak terbayangkan bahwa Injil, Al-Quran, dan Veda melewatkan rahasia penting alam semesta, sebuah rahasia yang mungkin masih harus ditemukan oleh makhluk-makhluk berdaging dan berdarah. Tradisi-tradisi pengetahuan kuno hanya mengakui dua jenis ketidaktahuan. Pertama, satu individu mungkin tidak tahu sesuatu yang penting. Untuk mendapatkan pengetahuan yang diperlukan,
Yang perlu dilakukan adalah hanyalah bertanya kepada seseorang yang lebih bijaksana. Tidak perlu menemukan sesuatu yang belum diketahui siapapun. Misalnya, jika seorang petani di suatu desa Yorkshire pada sekitar abad ke-13 ingin tahu bagaimana munculnya ras manusia, dia berasumsi bahwa tradisi Kristen sudah memegang jawaban definitif. Yang harus dilakukan adalah hanyalah bertanya kepada pendeta setempat. Kedua, sebuah tradisi menyeluruh mungkin tidak terlalu penting, mungkin tidak tahu tentang hal-hal yang tidak penting. Berdasarkan definisi, apapun yang tidak dipedulikan oleh dewa-dewa besar atau orang-orang bijak untuk disampaikan kepada kita berarti tidak penting. Misalnya, jika petani Yorkshire ingin tahu bagaimana laba-laba menjalin jejaring mereka, tak ada gunanya bertanya kepada para pendeta karena tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini dalam kitab-kitab suci Kristen. Namun itu tidak berarti bahwa Kristen tidak sempurna. Namun itu berarti bahwa memahami bagaimana laba-laba menjalin jejaring itu tidak penting. Lagi pula, Tuhan tahu sepenuhnya bahwa laba-laba melakukan itu. Jika itu merupakan informasi yang penting dibutuhkan bagi kemakmuran dan penyelamatan manusia, Tuhan akan masukkan sebuah penjelasan komprehensif dalam Injil. Kristen tidak melarang orang mempelajari laba-laba, namun para ahli laba-laba jika pada abad pertengahan Eropa harus menerima peran periferal mereka dalam masyarakat dan tidak relevannya temuan-temuan mereka bagi kebenaran-kebenaran abadi Kristianitas. Tak peduli apapun yang mungkin bisa ditemukan oleh seorang ahli tentang laba-laba, kupu-kupu, atau kutilang-kutilang Galapagos. Pengetahuan itu tak lebih dari hal sepele yang tak memiliki kebenaran-kebenaran fundamental tentang masyarakat, politik, dan ekonomi. Padahal tidak sesederhana itu. Pada setiap masa, bahkan di kalangan orang-orang yang paling saleh dan konservatif, ada orang-orang yang berpendapat bahwa ada hal-hal penting yang luput diketahui oleh segenap tradisi. Namun, orang-orang seperti itu biasanya dipinggirkan atau disiksa, atau kalau tidak, mereka mendirikan sebuah tradisi baru dan mulai mengemukakan bahwa mereka tahu segala sesuatu yang harus diketahui. Misalnya, Nabi Muhammad memulai karir religiusnya dengan mengecam sesama orang Arab karena hidup dalam ketidaktahuan akan kebenaran ilahiyah. Namun, Muhammad sendiri dengan cepat mengemukakan bahwa dia tahu kebenaran sepenuhnya dan para pengikutnya mulai menyebutnya penutup para nabi. Oleh karena itu, tidak diperlukan wahyu-wahyu setelah yang diberikan kepada Muhammad. Sains modern adalah sebuah tradisi pengetahuan unik karena secara terbuka ketidaktahuan kolektif berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling penting. Darwin tidak pernah mengemukakan bahwa dia adalah penutup para ahli biologi dan bahwa dia telah menyelesaikan urusan kehidupan sekaligus dan tuntas. Setelah berabad-abad riset saintifik yang ekstensif, para ahli biologi mengakui bahwa mereka masih belum punya penjelasan yang bagus tentang bagaimana otak memproduksi kesadaran. Para ahli fisika mengakui bahwa mereka tidak tahu apa yang menyebabkan Big Bang atau bagaimana merekonsiliasi mekanika kuantum dengan teori relativitas umum. Dalam kasus-kasus lain, teori-teori saintifik yang berlawanan diperdebatkan dengan sengit atas dasar munculnya bukti baru terus-menerus. Satu contoh terbaik adalah perdebatan tentang bagaimana cara terbaik menjalankan ekonomi. Meskipun para ekonom individual mengklaim bahwa metode mereka lah yang terbaik, kekolotan berubah bersama setiap krisis finansial dan buih pasar saham, dan biasa diterima bahwa kata terakhir tentang ekonomi masih belum putus. Dalam kasus-kasus lain lagi, teori-teori tertentu didukung begitu konsisten dengan bukti yang tersedia sehingga sejak saat itu semua alternatif tersingkir. Teori-teori semacam itu diterima sebagai kebenaran,
Tetapi setiap orang setuju bahwa jika kelak ada bukti baru muncul yang berhubungan dengan teori itu, maka teori itu akan direvisi atau dibuang. Beberapa contoh yang bagus tentang ini adalah teori lempengan tektonik dan teori evolusi. Kesediaan untuk mengakui ketidaktahuan membuat sains modern lebih dinamis, lebih lentur, dan lebih aktif mencari ketimbang tradisi pengetahuan manapun sebelumnya. Hal ini memperbesar kapasitas kita untuk memahami bagaimana dunia bekerja dan kemampuan kita untuk menemukan teknologi-teknologi baru. Akan tetapi, hal ini juga mendatangkan kepada kita persoalan serius yang sebagian besar leluhur kita tidak perlu menghadapinya. Asumsi kita saat ini bahwa kita tidak tahu segala hal dan bahwa pengetahuan yang kita miliki pun bersifat tentatif berkembang sampai ke mitos-mitos umum yang memungkinkan jutaan orang yang tidak saling kenal bisa bekerja sama secara efektif. Jika bukti menunjukkan bahwa banyak dari mitos itu meragukan, bagaimana kita bisa menyatukan masyarakat? Bagaimana bisa masyarakat-masyarakat, negara-negara, dan sistem internasional kita berfungsi? Semua upaya modern untuk menstabilkan tatanan sosial politik tak punya pilihan selain bergantung pada satu dari dua metode yang tidak saintifik ini. A. Ambil satu teori saintifik dan yang berlawanan dengan praktik-praktik umum saintifik, deklarasikan bahwa ini kebenaran final dan absolut. Inilah metode yang digunakan oleh Nazi yang mengklaim kebijakan-kebijakan rasial mereka adalah buah dari fakta-fakta biologi, dan komunis yang mengklaim bahwa Marx dan Lenin memiliki kebenaran ekonomi absolut yang tidak pernah bisa ditolak. B. Tinggalkan sains dan hiduplah sesuai dengan kebenaran absolut non-saintifik. Ini telah menjadi strategi humanisme liberal yang dibangun di atas keyakinan dogmatis pada nilai unik manusia dan hak-hak asasinya. Sebuah doktrin yang secara memalukan tidak sejalan dengan studi tentang Homo sapiens. Akan tetapi, hal itu tak seharusnya mengejutkan kita. Bahkan sains sendiri harus bergantung pada keyakinan-keyakinan religius dan ideologis untuk menjustifikasi dan mendanai risetnya. Bagaimanapun, kultur modern telah bersedia mengakui ketidaktahuan sampai ke tingkat yang jauh lebih besar ketimbang kultur manapun sebelumnya. Salah satu hal yang memungkinkan tatanan-tatanan sosial modern untuk menyatu adalah penyebaran suatu keyakinan yang hampir religius pada teknologi dan metode riset saintifik yang pada tingkat tertentu telah menggantikan keyakinan pada kebenaran-kebenaran absolut. Dogma saintifik. Sains modern memang tidak punya dogma, namun ia punya satu kesamaan metode riset inti yang semuanya didasarkan pada pengumpulan observasi-observasi empiris, yakni hal-hal yang bisa kita observasi dengan setidaknya salah satu dari indera-indera kita dan menyatukannya dengan bantuan sarana-sarana matematis. Orang-orang sepanjang sejarah mengumpulkan observasi-observasi empiris, tetapi makna dari observasi-observasi ini biasanya terbatas. Mengapa membuang-buang sumber daya untuk mendapatkan observasi-observasi baru ketika kita sudah memiliki semua jawaban yang kita butuhkan? Namun, ketika orang modern sampai pada pengakuan bahwa mereka tidak tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting, mereka merasa perlu untuk mencari pengetahuan yang sama sekali baru. Akibatnya, metode riset modern dominan menerima begitu saja ketidakcukupan pengetahuan lama, bukan mempelajari tradisi-tradisi lama. Penekanan kini ditempatkan pada observasi-observasi dan eksperimen-eksperimen baru. Ketika observasi terkini bertabrakan dengan tradisi lama, kita membuka jalan untuk observasi
Tentu saja para ahli fisika yang menganalisis spektra galaksi-galaksi jauh, para arkeolog yang menganalisis temuan-temuan dari kota zaman perunggu, dan para ilmuwan politik yang mempelajari munculnya kapitalisme, bukan mengabaikan tradisi. Mereka mulai dengan mempelajari apa yang dikatakan dan ditulis oleh orang bijak pada masa lalu. Namun, dari tahun pertama kuliah mereka, para calon fisikawan, arkeolog, dan ilmuwan politik diajari bahwa misi mereka adalah melampaui apa yang pernah diketahui Einstein, Heinrich Schliemann, dan Max Weber. Akan tetapi, sekedar observasi bukanlah pengetahuan. Dalam rangka memahami alam semesta, kita perlu menghubungkan observasi-observasi dengan teori-teori yang komprehensif. Tradisi sebelumnya biasanya memformulasikan teori-teori mereka dalam kerangka-kerangka cerita. Sains modern menggunakan matematika, sangat sedikit persamaan grafik dan kalkulasi dalam Injil, Al-Quran, dan Veda atau kitab-kitab klasik Konfusian. Ketika mitologi dan kitab-kitab suci tradisional meletakkan hukum-hukum umum, semua itu disajikan dalam narasi, bukan rumus matematika. Jadi prinsip fundamental agama Manichae menegaskan bahwa dunia merupakan ajang pertarungan antara yang baik dan yang jahat. Sebuah kekuatan jahat menciptakan materi, sedangkan kekuatan baik menciptakan ruh. Manusia terjebak di antara kedua kekuatan ini dan harus memilih yang baik atau yang jahat. Namun, Nabi Mani tak berusaha menawarkan rumus matematika yang bisa digunakan untuk meramalkan pilihan-pilihan manusia dengan mengukur seberapa besar kekuatan masing-masing. Dia tak pernah mengalkulasi bahwa kekuatan yang bertindak pada seorang manusia sama dengan akselerasi arwah dibagi masa tubuhnya. Inilah yang benar-benar berusaha dituntaskan oleh para ilmuwan. Pada 1687, Isaac Newton menerbitkan The Mathematical Principles of Natural Philosophy, yang pantas disebut buku yang paling penting dalam sejarah modern. Newton menyajikan sebuah teori umum tentang gerak dan perubahan. Kebesaran Newton adalah kemampuannya menjelaskan dan meramalkan gerakan-gerakan semua tubuh dalam alam semesta, dari jatuhnya apel sampai ke bintang-bintang yang menembak, dengan menggunakan 3 hukum matematika sederhana. Oleh karena itu, siapapun yang ingin memahami dan meramalkan gerakan seluruh peluru meriam atau sebuah planet cukup membuat pengukuran-pengukuran massa benda, arah, dan akselerasi, serta kekuatan untuk melakukan gerak itu. Dengan memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus Newton, posisi masa depan sebuah benda bisa diprediksi. Rumus itu bekerja seperti sulap. Baru sekitar akhir abad ke-19, para ilmuwan muncul dengan beberapa observasi baru yang tidak sesuai dengan hukum Newton, dan ini mengarah pada revolusi berikutnya di bidang fisika, teori relativitas, dan mekanika kuantum. Newton menunjukkan bahwa buku alam ditulis dalam bahasa matematika. Sebagian bab misalnya bermuara pada satu persamaan yang tegas, tetapi para ahli yang berusaha memasukkan biologi, ekonomi, dan psikologi ke dalam persamaan-persamaan Newton mendapati bahwa bidang-bidang ini memiliki tingkat rumit yang membuat upaya itu sia-sia. Namun, ini tidak berarti mereka menyerah dalam hal matematika. Sebuah cabang baru matematika dikembangkan dalam 200 tahun terakhir ini untuk menangani aspek-aspek realitas yang lebih rumit, statistik. Pada 1744, pendeta Presbyterian di Skotlandia, Alexander Webster dan Robert Wallace, memutuskan untuk mendirikan lembaga dan asuransi jiwa
yang akan menyediakan pensiun bagi para janda dan yatim dan dari para pendeta yang meninggal. Mereka mengajukan bahwa setiap pendeta gereja membayar seporsi kecil pendapatannya ke lembaga dana itu yang akan menginvestasikan uangnya. Jika pendeta meninggal, jandanya akan mendapat dividen dari keuntungan lembaga. Ini akan memungkinkan janda tersebut hidup nyaman sampai akhir hayat. Namun, untuk menentukan berapa banyak para pendeta harus membayar agar lembaga dana punya uang untuk memenuhi kewajibannya. Webster dan Wallace harus mampu memprediksi berapa banyak pendeta yang meninggal setiap tahun, berapa banyak janda dan yatim yang akan mereka tinggalkan, dan berapa tahun para janda hidup setelah kematian para suaminya. Perhatikanlah apa yang tidak dilakukan kedua pendeta itu. Mereka tidak berdoa kepada Tuhan untuk menemukan jawabannya. Mereka juga tidak mencari jawaban dalam kitab-kitab suci atau di antara karya-karya para teolog kuno. Mereka pun tidak memasuki suatu penelitian filosofis yang abstrak. Sebagai orang Scot, mereka termasuk yang praktis. Jadi, mereka menghubungi seorang profesor matematika dari University of Edinburgh, Colin McLaurin. Ketiganya mengumpulkan data pada usia berapa orang-orang meninggal dan menggunakan ini untuk mengalkulasi berapa banyak pendeta yang kemungkinan meninggal pada tahun tertentu. Pekerjaan mereka didasarkan pada beberapa terobosan mutakhir dalam bidang statistika dan probabilitas. Salah satunya adalah hukum angka besar Jacob Bernoulli. Bernoulli telah memodifikasi prinsip bahwa meskipun mungkin sulit untuk memprediksi dengan pasti sebuah peristiwa tunggal seperti kematian orang tertentu, terbuka kemungkinan untuk memprediksi dengan akurasi tinggi rata-rata hasil dari banyak peristiwa serupa. Begitulah ketika McLaurin tak bisa menggunakan matematika untuk memprediksi apakah Webster dan Wallace akan mati tahun depan, dia bisa dengan tersedianya cukup data memberitahu Webster dan Wallace berapa banyak pendeta Presbyterian di Skotlandia yang hampir pasti mati tahun depan. Beruntunglah mereka memiliki data siap pakai yang bisa mereka gunakan. Tabel-tabel aktuaris yang diterbitkan 50 tahun sebelumnya oleh Edmund Halley terbukti sangat berguna. Halley telah menganalisis catatan 1238 kematian dan 1174 kematian yang dia dapatkan dari kota Breslau, Jerman. Tabel-tabel Halley memungkinkan untuk melihat misalnya seseorang yang berusia 21 tahun memiliki peluang 1:100 meninggal pada tahun tertentu, tetapi seseorang yang berusia 50 tahun memiliki peluang 1:39. Dengan memproses angka-angka ini, Webster dan Wallace menyimpulkan bahwa rata-rata akan ada 930 pendeta Presbyterian Skotlandia pada kurun waktu kapanpun, dan rata-rata 27 pendeta meninggal setiap tahun, dan 18 di antara mereka akan meninggalkan janda. 5 dari mereka yang tidak meninggalkan janda akan meninggalkan anak-anak yatim, dan 2 dari yang meninggalkan janda juga akan meninggalkan anak-anak dari pernikahan sebelumnya yang belum mencapai usia 16 tahun. Mereka menghitung lebih jauh berapa kemungkinan janda akan meninggal atau menikah lagi. Dengan 2 kemungkinan ini, pembayaran pensiun akan berhenti. Angka-angka itu memungkinkan Webster dan Wallace menentukan berapa banyak uang yang harus dibayar oleh para pendeta yang ikut dana pensiun untuk orang-orang yang mereka cintai. Dengan membayar 2 pound 12 S2D setahun, seorang pendeta bisa menjamin bahwa istrinya yang janda kelak akan menerima sedikitnya 10 pound per tahun, jumlah yang besar untuk masa itu. Kalau dia menganggap jumlah itu tidak cukup, dia bisa memilih untuk membayar lebih sampai ke tingkat
6 pound 11 S3D setahun yang akan memberi jandanya bahkan uang yang lebih banyak sebesar 25 pound setahun. Menurut kalkulasi mereka pada 1765, Fund for a Provision for the Widow and Children of Minister of the Church of Scotland akan memiliki modal total 58.348 pound. Kalkulasi mereka secara menakjubkan terbukti akurat. Ketika tahun itu tiba, modal lembaga pensiun itu bertengger di angka 58.347, hanya selisih kurang dari 1 pound dari prediksi. Ini bahkan lebih bagus dari nubuat Habakuk, Yeremia, dan Santo Yohanes. Kini lembaga dan Webster dan Welles yang dikenal dengan sebutan Scottish Widows merupakan salah satu perusahaan pensiun dan asuransi terbesar di dunia. Dengan aset bernilai 100 miliar pound, perusahaan itu melayani asuransi tidak hanya para janda Skotlandia, tetapi juga siapapun yang bersedia membeli polisnya. Kalkulasi probabilitas seperti yang digunakan oleh kedua pendeta Skotlandia itu menjadi dasar tidak hanya ilmu aktuarial yang penting bagi bisnis pensiun dan asuransi, tetapi juga bagi ilmu demografi didirikan oleh pendeta lainnya, Robert Malthus, seorang Anglikan. Demografi pada gilirannya merupakan landasan bagi Charles Darwin yang hampir menjadi seorang pastor Anglikan membangun teori evolusinya. Meskipun tidak ada persamaan yang bisa memprediksi apa jenis organisme yang akan berevolusi di bawah seperangkat kondisi tertentu, ilmu genetika membangun kalkulasi probabilitas untuk menghitung kemungkinan bahwa suatu mutasi tertentu akan menyebar pada satu populasi tertentu. Model-model probabilistik serupa telah menjadi penting bagi ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi, ilmu politik, dan ilmu sosial serta alam lainnya. Bahkan fisika pada akhirnya menambahkan ke dalam persamaan klasik Newton awan probabilitas mekanika kuantum. Kita cukup melihat sejarah pendidikan untuk menyadari seberapa jauh proses ini telah membawa kita. Pada sebagian besar periode sejarah, matematika adalah bidang esoterik yang bahkan orang-orang terdidik jarang mempelajarinya secara serius. Di Eropa abad pertengahan, logika, tata bahasa, dan retorika membentuk inti pendidikan, sementara pengajaran matematika jarang melampaui aritmatika dan geometri sederhana. Tidak ada yang mempelajari statistik. Raja tak terbantahkan dari semua ilmu pengetahuan adalah teologi. Kini, sedikit mahasiswa yang mempelajari retorika. Logika dibatasi pada jurusan-jurusan filsafat dan teologi di seminari-seminari. Namun, semakin banyak mahasiswa termotivasi atau dipaksa mempelajari matematika. Ada arus yang tak bisa dilawan menuju ilmu-ilmu eksakta yang didefinisikan eksakta karena penggunaan sarana-sarana matematisnya. Bahkan, bidang-bidang studi yang secara tradisional menjadi bagian dari humaniora, seperti studi tentang bahasa manusia, linguistik, dan jiwa manusia, psikologi, semakin bergantung pada matematika dan berusaha menampilkan diri sebagai ilmu eksakta. Mata kuliah statistika kini menjadi bagian dari persyaratan dasar, tidak hanya dalam bidang fisika dan biologi, tetapi juga psikologi, sosiologi, ilmu ekonomi, dan ilmu politik. Dalam katalog mata kuliah jurusan psikologi di Universitas Alma Mater saya, mata kuliah wajib pertama dalam kurikulum adalah Introduction to Statistics and Methodology in Psychological Research. Mahasiswa tahun kedua psikologi harus mengambil statistika method in psychological research. Confucius, Buddha, Yesus, dan Muhammad pasti bingung jika Anda beritahu mereka bahwa dalam rangka memahami pikiran manusia dan mengobati penyakitnya, Anda harus pertama-tama mempelajari statistik. Pengetahuan adalah kekuatan. Sebagian besar orang
mengalami kesulitan menelan sains modern karena bahasa matematis yang sulit untuk diserap pikiran kita, dan temuannya sering bertentangan dengan pengertian umum. Dari 7 miliar penduduk dunia, berapa banyak yang benar-benar memahami mekanika kuantum, biologi sel, atau makroekonomi? Bagaimanapun, sains menikmati prestis tinggi karena kekuatan-kekuatan baru yang diberikan kepada kita. Para presiden dan para jenderal mungkin tak memahami fisika nuklir, tetapi mereka punya pengetahuan yang baik tentang apa yang bisa diakibatkan oleh bom nuklir. Pada 1620, Francis Bacon menerbitkan manifesto saintifik berjudul The New Instrument. Di dalamnya, dia mengemukakan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Ujian real pengetahuan bukanlah apakah ia benar, tetapi apakah ia memperkuat kita. Para ilmuwan biasa berasumsi tidak ada teori yang 100% benar. Akibatnya, kebenaran menjadi ujian lemah bagi pengetahuan. Tes realnya ada pemanfaatan. Sebuah teori yang memungkinkan kita melakukan hal-hal baru merupakan pengetahuan. Selama berabad-abad, sains telah memberi kita banyak alat-alat baru. Sebagian adalah alat mental seperti yang digunakan untuk memprediksi tingkat kematian dan pertumbuhan ekonomi. Yang lebih penting lagi adalah alat-alat teknologikal. Koneksi yang menyatukan sains dan teknologi begitu kuat sehingga kini orang cenderung mencampur adukkannya. Kita cenderung berpikir bahwa tidak mungkin mengembangkan teknologi-teknologi baru tanpa riset saintifik, dan nilai riset menjadi kecil jika tidak menghasilkan teknologi-teknologi baru. Padahal hubungan antara sains dan teknologi adalah fenomena yang sangat baru. Sebelum tahun 1500, sains dan teknologi adalah bidang yang terpisah sama sekali. Ketika Bacon menghubungkan keduanya pada abad ke-17, itu adalah sebuah ide revolusioner. Dalam abad ke-17 dan ke-18, hubungan ini menguat, tetapi simpulnya baru terikat pada abad ke-19. Bahkan pada 1800, sebagian besar penguasa yang menginginkan angkatan perang yang kuat, dan sebagian besar raksasa bisnis yang menginginkan bisnis yang sukses, tidak peduli untuk mendanai riset dalam fisika, biologi, atau ilmu ekonomi. Saya tidak bermaksud mengklaim tidak ada pengecualian dalam aturan ini. Seorang sejarawan yang bagus bisa menemukan presiden untuk segala hal. Namun sejarawan yang lebih baik lagi tidak tahu ketika presiden-presiden ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menyelimuti gambaran besar. Secara umum, sebagian besar penguasa dan pebisnis pramodern tidak mendanai riset tentang sifat alam semesta dalam rangka mengembangkan teknologi-teknologi baru. Dan sebagian besar pemikir tidak berusaha menerjemahkan temuan-temuan mereka menjadi wahana teknologis. Para penguasa mendanai institusi-institusi pendidikan yang mandatnya adalah menyebarkan pengetahuan tradisional untuk tujuan menjadi tatanan yang sudah ada. Di mana-mana orang memang mengembangkan teknologi-teknologi baru, tetapi semua itu biasanya diciptakan oleh para pengrajin terdidik dengan cara coba-coba, bukan oleh para sarjana dengan menempuh riset saintifik yang sistematis. Pabrikan-pabrikan gerobak membangun pedati yang sama, dari bahan yang sama, dari tahun ke tahun. Mereka tidak menyisihkan satu persentase dari keuntungan tahunan dalam rangka meneliti dan mengembangkan model pedati baru. Desain pedati terkadang diperbaiki, tetapi itu biasanya berkat keahlian tukang kayu tertentu yang tidak pernah menjejakkan kaki di sebuah universitas dan bahkan tidak bisa membaca. Itu berlaku di sektor pemerintah maupun swasta.
Kalau negara-negara modern menyerukan para ilmuwannya untuk menyediakan solusi-solusi di hampir semua bidang kebijakan nasional, dari energi sampai kesehatan, sampai pembuangan sampah, kerajaan-kerajaan kuno jarang melakukannya. Kontras di antara negara kuno dan masa kini paling mencolok dalam persenjataan ketika Presiden Dwight Eisenhower yang Eisenhower yang segera habis masa pemerintahannya pada 1961 memperingatkan tumbuhnya kekuatan kompleks militer industri. Dia mengabaikan sebagian besar dari rumus persamaan itu. Dia seharusnya menyiagakan negaranya untuk kompleks militer industri sains karena perang-perang masa kini adalah produk saintifik. Kekuatan-kekuatan militer dunia menginisiasi, mendanai, dan menyetir bagian besar dari riset saintifik dan pengembangan teknologi manusia. Ketika Perang Dunia Pertama terkunci dalam perang parit tak berkesudahan, kedua pihak memanggil para ilmuwan mereka untuk memecah kebuntuan dan menyelamatkan negara. Orang-orang berpakaian putih menjawab panggilan itu dan dari laboratorium-laboratorium menggelindingkan aliran tanpa putus senjata-senjata keajaiban baru, pesawat tempur, gas beracun, tank, kapal selam, dan yang lebih efisien lagi, senapan-senapan mesin, senjata artileri, senapan, dan bom. Sains memainkan peranan yang bahkan lebih besar pada Perang Dunia Kedua. Pada akhir 1944, Jerman terpukul mundur dan kekalahan mendekat. Setahun sebelumnya, sekutu Jerman, Italia, telah menggulingkan Mussolini dan menyerah kepada sekutu. Namun, Jerman terus berperang, sekalipun angkatan perang Inggris, Amerika, dan Soviet mendekat. Satu alasan yang dipikirkan oleh tentara-tentara dan penduduk sipil Jerman untuk tidak menyerah adalah karena mereka percaya para ilmuwan Jerman akan segera membalikkan gelombang dengan apa yang disebut sebagai senjata-senjata gaib seperti roket V2 dan pesawat bertenaga jet. Sementara Jerman merancang roket-roket dan jet-jet tersebut, Manhattan Project milik Amerika berhasil mengembangkan bom atom. Pada saat bom sudah siap, awal Agustus 1945, Jerman sudah menyerah. Tetapi Jepang masih terus berperang. Pasukan Amerika terdorong untuk menginvasi pulau-pulaunya. Jerman bertekad melawan invasi dan perang sampai mati. Dan selalu ada alasannya untuk yakin bahwa tidak ada yang namanya ancaman gertak sambal. Para jenderal Amerika memberitahu Presiden Harry S. Truman bahwa invasi Jepang akan menewaskan 1 juta tentara Amerika dan memperpanjang perang sampai 1946. Truman memutuskan untuk menggunakan bom baru itu. 2 pekan dan 2 bom atom kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat dan perang pun berakhir. Akan tetapi, sains tidak hanya soal senjata ofensif. Ia memainkan peran besar dalam pertahanan kita juga. Kini, banyak orang Amerika percaya bahwa solusi bagi terorisme adalah teknologi ketimbang politik, dan Amerika Serikat bisa mengirim pesawat mata-mata ke setiap gua Afghanistan, benteng Yaman, dan kem-kem Afrika Utara. Begitu selesai, para pewaris Osama bin Laden tidak akan mampu membuat secangkir kopi tanpa ada pesawat mata-mata CIA meneruskan informasi vital ini ke markas besarnya di Langley.
alokasikan jutaan lagi untuk riset otak, dan setiap bandara bisa diperlengkapi dengan alat pemindai ultra canggih yang bisa langsung mengenali mengenali pikiran-pikiran marah dan pembenci dalam otak orang. Apakah itu akan berhasil? Siapa tahu. Apakah bijak mengembangkan pesawat mata-mata dan alat pemindai pembaca pikiran? Tidak dengan sendirinya begitu. Taruhlah hal itu benar. Seperti yang Anda baca dalam baris-baris kalimat ini, Departemen Pertahanan Amerika Serikat sedang mentransfer jutaan dolar ke laboratorium nanoteknologi dan otak untuk mengerjakan ini semua dan ide-ide semacam itu. Observasi pada teknologi militer ini, dari tank ke bom atom sampai pesawat mata-mata, adalah fenomena yang sangat baru sebetulnya. Sampai dengan abad ke-19, mayoritas besar revolusi militer adalah produk dari perubahan-perubahan organisasional ketimbang teknologis. Ketika peradaban-peradaban asing bertemu untuk kali pertama, jurang teknologi terkadang memainkan peran penting. Namun, bahkan dalam kasus-kasus semacam itu, sedikit yang berpikir tentang penciptaan atau perluasan jurang semacam itu secara sengaja. Sebagian besar imperium tidak muncul berkat kehebatan teknologi, dan penguasa-penguasa mereka tidak banyak memikirkan perbaikan teknologi. Bangsa Arab tidak mengalahkan Imperium Sassanid berkat kehebatan panah atau pedangnya. Seljuk tidak punya keunggulan teknologi atas Bizantium, dan Mongolia tidak menaklukkan Cina dengan bantuan senjata baru yang unggul. Faktanya, dalam semua kasus ini yang dikalahkan memiliki teknologi militer dan sipil yang superior. Angkatan Perang Romawi adalah contoh yang sangat bagus. Ia adalah angkatan perang terbaik pada masanya, tetapi secara teknologis Romawi tidak punya keunggulan atas Carthage, Makedonia, atau Imperium Seleucid. Keunggulannya terletak pada organisasi yang efisien, kedisiplinan tinggi, dan cadangan sumber daya manusia yang besar. Angkatan perang Romawi tidak pernah mendirikan departemen riset dan pengembangan, dan senjata-senjatanya tetap kurang lebih sama selama berabad-abad. Jika legion-legion Scipio Aemilianus, jenderal yang meratakan Carthage dan mengalahkan Numantia pada abad kedua Masehi, tiba-tiba bangkit lagi 500 tahun kemudian pada abad Konstantin yang Agung, Scipio tentu memiliki peluang yang bagus untuk mengalahkan Konstantin. Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi pada seorang jenderal dari periode modern awal, katakanlah Albrecht von Wallenstein, seorang pemimpin pasukan Imperium Romawi Suci dalam perang 13 tahun. Jika dia memimpin angkatan perang musketir, pasukan bersenapan, pasukan bertombak, dan kavaleri melawan satu batalion kontemporer American Army Rangers. Wallenstein adalah seorang ahli taktik brilian dan orang-orangnya adalah profesional urung, tetapi keterampilan mereka akan sia-sia menghadapi persenjataan modern. Sebagaimana di Roma, demikian pula di Cina kuno. Sebagian besar jenderal dan filsuf tidak berpikir dalam tugas mereka untuk mengembangkan senjata-senjata baru. Intervensi militer paling penting dalam sejarah Cina adalah bubuk mesiu. Meskipun demikian, sebagaimana sangat kita ketahui, bubuk mesiu ditemukan secara tidak sengaja oleh ahli kimia Taois yang mencari obat keabadian hidup. Karir selanjutnya, bubuk mesiu semakin menarik. Orang mungkin mengira bahwa para ahli kimia Taois akan menggunakan campuran baru itu hanya untuk petasan. Sekalipun ketika Imperium Song
runtuh menghadapi invasi Mongol. Tidak ada kaisar yang mendirikan Manhattan Project ala abad pertengahan untuk menyelamatkan imperium dengan menemukan sebuah senjata kimia kiamat. Baru pada abad ke-15, sekitar 600 tahun setelah penemuan bumi Siu, Meriam menjadi faktor penentu pertempuran Afro-Asia. Mengapa butuh waktu begitu lama bagi pembunuh potensial itu untuk sampai pada penggunaan dalam militer? Karena ia muncul pada masa ketika tak ada raja, ahli, atau pedagang yang berpikir bahwa sebuah teknologi militer baru bisa menyelamatkan mereka atau menjadikan mereka kaya. Situasi mulai berubah pada abad ke-15 dan ke-16, tetapi 200 tahun kemudian berlalu sebelum sebagian besar penguasa menunjukkan minat mendanai riset dan pengembangan senjata baru. Logistik dan strategi terus memiliki dampak semakin besar pada hasil pemerangan ketimbang teknologi. Mesin militer Napoleonik yang menumpas angkatan perang kekuatan Eropa dan Austerlitz 1805 bersenjatakan kurang lebih persenjataan yang sama dengan yang digunakan angkatan perang Louis XIV. Napoleon sendiri, meskipun ia seorang artileri, tak terlalu berminat pada senjata-senjata baru, sekalipun para ilmuwan dan para penemu berusaha memujuk dia dan mendanai pengembangan mesin-mesin terbang, kapal selam, dan roket. Sains, industri, dan teknologi militer berkelindan hanya setelah ada kemajuan sistem kapitalis dan revolusi industri. Namun begitu hubungan ini tercipta, ia cepat mentransformasi dunia. Cita-cita kemajuan. Sampai dengan revolusi saintifik, sebagian besar kultur manusia tidak mempercayai kemajuan. Mereka berpikir masa kejayaan adalah masa lalu dan bahwa dunia ini stagnan. Kalau bukan memburuk, kepatuhan yang ketat pada kearifan tiap-tiap masa mungkin bisa membawa kembali kejayaan masa lalu, dan kehebatan manusia mungkin bisa memperbaiki secara masuk akal keadaan dalam kehidupan sehari-hari. Namun diyakini bahwa tidak mungkin pengetahuan manusia bisa mengatasi problem-problem fundamental dunia. Kalau Muhammad, Yesus, Buddha, dan Konfusius saja yang tahu segala hal yang harus diketahui, tidak mampu menghapus kelaparan, penyakit, kemelaratan, dan perang dunia, dan bagaimana kita bisa berharap bisa melakukannya? Banyak agama meyakini bahwa suatu hari nanti seorang Al-Masih akan muncul dan mengakhiri semua perang, kelaparan, dan bahkan kematian itu sendiri. Namun pandangan bahwa manusia bisa melakukan itu dengan menemukan teknologi baru dan menciptakan alat-alat baru malah lebih buruk dan dari menggelikan. Itu namanya kesombongan. Kisah Menara Babel, kisah Ikarus, kisah Golem, dan tak terhitung mitos-mitos mengajarkan orang bahwa setiap upaya untuk melampaui batas manusia tak berelakkan mengarah pada kekecewaan dan bencana. Ketika kultur modern mengakui bahwa ada banyak hal penting yang masih belum diketahui, dan ketika pengakuan akan ketidaktahuan itu bersekutu dengan ide bahwa penemuan-penemuan saintifik bisa memberi kita kekuatan baru, orang mulai curiga bahwa jangan-jangan kemajuan real itu memang bisa terjadi. Ketika sains mengatasi satu problem yang tak terpecahkan satu demi satu, banyak orang menjadi yakin bahwa manusia bisa mengatasi problem apapun dan yang manapun dengan meraih serta menerapkan pengetahuan baru.
kemiskinan, sakit, perang, kelaparan, usia tua, dan kematian itu sendiri bukanlah nasib tak terelakkan bagi manusia. Semua itu hanyalah buah dari ketidaktahuan kita. Contoh yang terkenal adalah petir. Banyak kultur percaya bahwa petir adalah palu dewa yang marah yang digunakan untuk menghukum para pendosa. Pada pertengahan abad ke-18, dalam salah satu eksperimen yang paling dielu-elukan dalam sejarah sains, Benjamin Franklin menerbangkan sebuah layang-layang ketika badai petir untuk menguji hipotesisnya bahwa petir hanyalah sebuah arus listrik. Observasi empiris Franklin digabungkan dengan pengetahuannya tentang kualitas energi listrik memungkinkan dia menemukan batang petir dan melucuti senjata para dewa. Kemiskinan adalah contoh bagus lainnya. Banyak kultur memandang kemiskinan sebagai bagian tak terelakkan dari dunia yang tidak sempurna. Menurut Perjanjian Baru, tak lama sebelum penyaliban, seorang perempuan mengurapi Kristus dengan minyak mulia bernilai 300 denari. Para murid Yesus menghardik perempuan itu karena membuang-buang uang sebanyak itu. Alih-alih memberikannya kepada orang miskin, tetapi Yesus membela dia dengan berkata, "Orang miskin akan selalu ada bersamamu dan kamu bisa membantu mereka kapanpun kamu mau. Tetapi kamu tidak akan selalu bersamaku." Markus 14 ayat 7. Kini, semakin sedikit dan semakin sedikit orang, termasuk semakin sedikit orang Kristen yang setuju dengan Yesus dalam hal ini. Kemiskinan semakin dipandang sebagai problem teknis yang bisa diubah melalui intervensi. Ada kearifan umum bahwa kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada temuan-temuan terbaru dalam agronomi, ekonomi, kedokteran, dan sosiologi bisa mengeliminasi kemiskinan. Dan sungguh banyak bagian dari dunia ini sudah dibebaskan dari bentuk-bentuk paling buruk dari kemiskinan. Sepanjang sejarah, masyarakat menderita karena dua jenis kemiskinan. Kemiskinan sosial yang mencegah seseorang meraih kesempatan yang tersedia bagi orang lain, dan kemiskinan biologis yang menempatkan kehidupan individu pada risiko karena tiadanya makanan dan tempat tinggal. Mungkin kemiskinan sosial tidak pernah bisa dientaskan, tetapi di banyak negara di seluruh dunia, kemiskinan biologis adalah keadaan masa lalu. Sampai dengan masa yang mutakhir, sebagian orang mengembang sangat dekat dengan garis kemiskinan biologis yang di bawahnya orang tidak punya cukup kalori untuk bertahan hidup lama. Bahkan miskalkulasi atau kemalangan kecil bisa dengan mudah mendorong orang ke bawah garis itu menuju kelaparan. Bencana-bencana alam dan bencana-bencana akibat ulah manusia sering menjerumuskan segenap populasi ke dalam neraka yang menyebabkan kematian jutaan orang. Kini, sebagian besar penduduk dunia memiliki jaring pengaman yang dibentangkan di bawah mereka. Individu-individu dilindungi dari kemalangan personal dengan asuransi, jaminan sosial yang disponsori negara, dan semakin banyak organisasi non-pemerintah internasional. Ketika bencana melanda satu wilayah, upaya-upaya bantuan seluruh dunia biasanya berhasil mencegah keadaan memburuk. Orang masih menderita dari berbagai degradasi, penistaan, dan sakit terkait kemiskinan, tetapi di sebagian besar negara, tak seorang pun yang kelaparan sampai mati. Malah di banyak negara, semakin banyak orang yang berada dalam bahaya kematian akibat kegemukan ketimbang kelaparan. Proyek Gilgamesh. Dari seluruh problem manusia yang seakan-akan tak bisa diatasi, ada satu yang tetap paling mengusik, paling menarik, dan paling penting: problem kematian itu sendiri.
Sebelum era modern akhir, sebagian besar agama dan ideologi menerima begitu saja bahwa kematian adalah nasib kita yang tak terelakkan. Lebih dari itu, sebagian besar agama menjadikan kematian sebagai sumber utama pemaknaan kehidupan. Coba bayangkan Islam, Kristen, atau agama kuno Mesir dalam sebuah kata tanpa kematian. Kredo-kredo ini mengajarkan kepada masyarakat bahwa mereka harus siap menghadapi kematian dan menggantungkan harapan pada kehidupan akhirat ketimbang mencari cara mengatasi kematian dan hidup selamanya di sini di muka bumi. Pikiran-pikiran terbaik sibuk memberi makna pada kematian, bukan berusaha menghindarinya. Itulah tema mitos yang paling kuno yang sampai kepada kita. Mitos Gilgamesh, Sumeria kuno. Pahlawannya adalah pria paling kuat dan paling ulung di seluruh dunia. Raja Gilgamesh dari Uruk yang bisa mengalahkan siapapun dalam pertarungan. Suatu hari, sahabat Gilgamesh, Enkidu, meninggal. Gilgamesh duduk di samping mayatnya dan memperhatikannya selama beberapa hari, sampai dia melihat seekor belatung jatuh dari lubang hidung sahabatnya itu. Saat itu, Gilgamesh menggigil ketakutan, dan dia bertekad bahwa dia sendiri tidak akan pernah mati. Dia berusaha mencari cara untuk mengalahkan kematian. Gilgamesh kemudian melakukan perjalanan ke ujung dunia, membunuh singa-singa, memerangi manusia-manusia kalah jengking, dan mencari jalan menuju neraka. Di sana, dia memecahkan raksasa batu usan Nabi dan laki-laki perahu di sungai orang-orang mati, dan mendapati Utnapishtim, orang terakhir yang selamat dari banjir primordial. Namun Gilgamesh gagal dalam pencariannya. Dia kembali pulang dengan tangan hampa Sevana biasanya, tetapi dengan sepotong kearifan baru. Ketika para dewa menciptakan manusia, menurut hasil belajar Gilgamesh, mereka menetapkan kematian sebagai akhir tak terelakkan bagi manusia, dan manusia harus belajar untuk hidup dengan itu. Para murid kemajuan tidak mau menerima sikap kalah tersebut. Bagi orang-orang sains, kematian bukan akhir yang tak terelakkan, tetapi semata-mata problem teknis. Orang mati bukan karena para dewa memutuskannya, tetapi karena kegagalan teknis, serangan jantung, kanker, infeksi. Dan setiap problem teknis memiliki solusi teknis. Jika jantung berdebar, ia bisa distimulasi dengan alat pemacu atau diganti dengan jantung baru. Jika kanker menyerang, ia bisa dibunuh dengan obat atau radiasi. Jika bakteri berbiak, mereka bisa ditundukkan dengan antibiotik. Benar, saat ini kita tidak bisa mengatasi semua problem teknis itu. Namun kita sedang bekerja untuk itu. Pikiran terbaik kita bukan untuk menyia-nyiakan waktu mereka untuk berusaha memaknai kematian, namun mereka sibuk menginvestasi sistem psikologis, hormonal, dan genetika yang menyebabkan kematian dan yang menyebabkan penyakit dan usia tua. Mereka mengembangkan kedokteran baru, perawatan revolusioner, dan organ-organ artifisial yang akan memperpanjang hidup kita dan mungkin suatu hari mengalahkan malaikat maut. Sampai dengan masa kini, Anda tidak pernah mendengar ilmuwan atau siapapun berbicara belak-belakan mengalahkan kematian. Omong kosong apa itu? Kita hanya berusaha mengobati penyakit kanker, tuberkulosis, dan Alzheimer. Mereka menegaskan
Orang menghindari isu kematian karena tujuannya tampak terlalu sulit. Mengapa menciptakan ekspektasi-ekspektasi yang tidak masuk akal? Namun, kita sekarang sampai pada titik ketika kita bisa jujur tentang itu. Proyek terkemuka revolusi saintifik adalah memberi manusia kehidupan abadi. Bayangkan jika mengalahkan kematian tampak seperti tujuan yang jauh, kita sudah mencapai beberapa hal yang tak terbayangkan beberapa abad lalu. Pada 1199, Raja Richard si Hati Singa terkena panah di bahu kirinya. Kini kita mengatakan bahwa dia mengalami luka ringan. Namun, pada 1199, karena tiadanya antibiotik dan metode sterilisasi efektif, luka ringan itu menjadi infeksi dan terbentuklah gangren atau pembusukan. Satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran gangren pada abad ke-12 di Eropa adalah dengan memotong daging yang terinfeksi, tetapi tidak mungkin karena infeksi itu ada di bahu. Gangren menyebar ke seluruh tubuh si Hati Singa dan tak ada yang bisa membantu sang raja. Dia meninggal dalam penderitaan mendalam 2 pekan kemudian. Sampai dengan abad ke-19, para dokter terbaik masih belum tahu bagaimana mencegah infeksi dan menghentikan pembusukan lapisan daging. Di rumah sakit lapangan, para dokter rutin mengamputasi tangan dan kaki tentara yang mengalami bahkan luka ringan karena takut gangren. Amputasi ini, di samping semua prosedur medis lainnya, cabut gigi, dilakukan tanpa anestesi. Anestesi pertama, entah dengan kloroform atau morfin, memasuki era pemakaian reguler dalam kedokteran barat, baru terjadi pada pertengahan abad ke-19. Sebelum ditemukannya kloroform, 4 tentara harus memegangi seorang rekan yang terluka, sementara dokter memangkas daging yang terluka. Pada pagi hari setelah pertempuran Waterloo 1815, tumpukan tangan dan kaki yang dipotong bisa dilihat di dekat rumah sakit lapangan. Pada masa itu, para tukang gayu dan tukang jagal yang diikutkan dalam angkatan perang sering dikirim untuk dinas di korps medis karena operasi memerlukan lebih dari sekedar pengetahuan menggunakan pisau dan gergaji. Dalam 2 abad setelah Waterloo, keadaan berubah di luar perkiraan. Pil, injeksi, dan operasi-operasi canggih menyelamatkan kita dari banjir penyakit dan cedera yang dulu berakhir dengan hukuman mati yang tak terelakkan. Semua itu juga melindungi kita dari tak terhitung jenis sakit harian yang oleh masyarakat pramoder diterima begitu saja sebagai bagian dari kehidupan. Rata-rata angka harapan hidup melonjak dari sekitar 25 tahun menjadi 40 tahun sampai 67 tahun di seluruh dunia dan sampai 80 tahun di negara-negara maju. Kemunduran terburuk terjadi di lingkup angka kematian anak sampai dengan abad ke-20. Antara 1/4 sampai 1/3 anak di masyarakat agrikultur tidak pernah mencapai usia dewasa. Sebagian besar takluk pada penyakit kanak-kanak seperti difteri, campak, dan cacar. Di Inggris abad ke-17, 150 dari setiap 1000 kelahiran meninggal pada tahun pertama mereka, dan 1/3 dari semua anak mati sebelum mereka mencapai usia 15 tahun. Kini, hanya 5 dari 1000 bayi Inggris mati di tahun pertama mereka, dan hanya 7 dari 1000 mati sebelum usia 15 tahun. Kita bisa menangkap pengaruh penuh dari angka-angka ini dengan mengesampingkan statistika dan mencermati kisah-kisah lain. Satu contoh yang bagus adalah keluarga Raja Edward I Mesir, keluarga Raja Edward I Inggris,
1237 sampai 1307 dan istrinya Ratu Eleanor 1241 sampai 1290. Anak-anak mereka menikmati kondisi terbaik dan lingkungan pengasuhan paling baik yang bisa diberikan oleh Eropa abad pertengahan. Mereka hidup dalam istana-istana, makan sebanyak makanan yang mereka suka, punya banyak pakaian hangat, tungku api dengan persediaan baik, air bersih, satu pasukan pembantu, dan dokter-dokter terbaik. Beberapa sumber menyebutkan 16 anak dilahirkan Ratu Eleanor antara 1255 sampai 1284. 1. Seorang putri tanpa nama lahir tahun 1255, meninggal saat lahir. 2. Seorang putri Catherine meninggal pada usia 1 tahun atau 3 tahun. 3. Seorang putri John meninggal pada usia 6 bulan. 4. Seorang putra John meninggal pada usia 5 tahun. 5. Seorang putra Henry meninggal pada usia 6 tahun. 6. Seorang putri Eleanor meninggal pada usia 29 tahun. 7. Seorang putri tanpa nama meninggal pada usia 5 bulan. 8. Seorang putri John meninggal pada usia 35 tahun. 9. Seorang putra Alfonso meninggal pada usia 10 tahun. 10. Seorang putri Margaret meninggal pada usia 58 tahun. 11. Seorang putri Berenia meninggal pada usia 2 tahun. 12. Seorang putri tanpa nama meninggal tak lama setelah kelahiran. 13. Seorang putri Mary meninggal pada usia 53 tahun. 14. Seorang putra tanpa nama meninggal tak lama setelah kelahiran. 15. Seorang putri Elizabeth meninggal pada usia 34 tahun. 16. Seorang putra Edward. Si bungsu Edward adalah anak laki-laki pertama yang selamat dari tahun kanak-kanak yang berbahaya, dan kematian ayahnya mengukuhkan putra mahkota Inggris menjadi Raja Edward II. Dengan kata lain, Eleanor butuh 16 kali mencoba menjalani misi paling fundamental seorang Ratu Inggris, memberi suaminya laki-laki pewaris. Ibu Edward II pasti seorang perempuan yang memiliki kesabaran dan ketabahan istimewa. Tidak demikian dengan perempuan yang dipilih Edward menjadi istrinya, Isabella dari Prancis. Dia penyebab terbunuhnya Edward pada usia 53 tahun. Sepanjang yang bisa kita ketahui, Eleanor dan Edward pertama adalah pasangan sehat dan tak menurunkan penyakit bawaan mematikan ke anak-anaknya. Meskipun demikian, 10 dari 16 atau 62% meninggal pada usia kanak-kanak. Hanya 6 yang berhasil hidup melewati usia 11 tahun dan hanya 18% yang hidup melampaui usia 40 tahun. Selain kelahiran ini, Eleanor sangat mungkin mengalami beberapa kehamilan yang berakhir dengan keguguran. Rata-rata Edward dan Eleanor kehilangan anak setiap 3 tahun. 10 anak susul menyusul. Hampir mustahil bagi orang tua zaman sekarang menanggung beban kehilangan seperti itu. Berapa lama yang dibutuhkan untuk merampungkan proyek Gilgamesh, pencarian immortal? Berapa lama yang dibutuhkan untuk merampungkan proyek Gilgamesh, pencarian immortalitas? 500 tahun, 1000 tahun. Ketika kita mengenang betapa sedikit yang kita tahu tentang tubuh manusia pada tahun 1900, dan betapa banyak pengetahuan yang kita dapatkan dalam 1 abad saja, maka ada alasan untuk optimis. Para insinyur genetika belum lama ini berhasil memperbesar 6 kali lipat rata-rata harapan hidup cacing-cacing Caenorhabditis elegans worms. Bisakah mereka melakukan hal yang sama untuk Homo sapiens? Para ahli nanoteknologi sedang mengembangkan sistem kekebalan bionik yang tersusun atas jutaan robot nano yang akan menghuni tubuh-tubuh kita, membuka saluran-saluran darah yang terblokade, memerangi virus dan bakteri, mengeliminasi sel-sel kanker, dan bahkan membalikkan proses-proses penuaan
beberapa ahli yang serius mengemukakan bahwa pada 2050 sebagian manusia akan menjadi amortal. Bukan immortal karena mereka tetap masih bisa mati akibat kecelakaan. Sedangkan amortal berarti bahwa dengan absennya trauma fatal kehidupan, mereka bisa diperpanjang tak terbatas. Entah proyek Gilgamesh berhasil atau tidak, dari perspektif sejarah, menarik untuk melihat bahwa sebagian besar agama dan ideologi modern akhir sudah menempatkan kematian dan kehidupan setelah mati di luar rumus persamaan. Sampai dengan abad ke-18, agama-agama memandang kematian dan kehidupan sesudahnya penting untuk memaknai kehidupan. Dimulai dari abad ke-18, agama-agama dan ideologi-ideologi seperti liberalisme, sosialisme, dan feminisme kehilangan minat pada kehidupan setelah mati. Apa sih sesungguhnya yang terjadi pada seorang komunis setelah dia mati? Apa yang terjadi pada seorang kapitalis? Apa yang terjadi pada seorang feminis? Tak ada gunanya mencari jawaban dalam tulisan Marx, Adam Smith, atau Simone de Beauvoir. Salah satunya idea modern yang masih menempatkan kematian pada peran sentral adalah nasionalisme. Dalam momen-momennya yang lebih puitis dan putus asa, nasionalisme menjanjikan bahwa siapapun yang mati demi negara akan hidup selamanya dalam kenangan kolektif. Namun janji itu begitu membingungkan yang bahkan orang paling nasionalis pun tidak benar-benar tahu seperti apa jukungnya sains. Kita kini hidup dalam abad teknik. Banyak orang yakin bahwa sains dan teknologi menyimpan jawaban untuk semua masalah kita. Kita cukup biarkan para ilmuwan dan teknis melanjutkan pekerjaan mereka, dan mereka akan menciptakan surga di sini di muka bumi. Namun, sains bukanlah sebuah usaha yang berlangsung di atas suatu pesawat moral atau spiritual yang superior di atas aktivitas manusia lain. Seperti semua bagian dari kultur kita, ia dibentuk oleh kepentingan ekonomi, politik, dan keagamaan. Sains adalah urusan yang sangat mahal. Seorang ahli biologi yang berusaha memahami sistem kekebalan manusia memerlukan laboratorium, tabung-tabung uji, bahan kimia, dan mikroskop elektron. Belum lagi para asisten lab, tukang listrik, tukang ledeng, dan tukang bersih. Seorang ekonomi yang berusaha membuat model pasar kredit harus membeli komputer, membuat bank-bank data raksasa, dan mengembangkan program-program pemrosesan data yang rumit. Seorang arkeolog yang ingin memahami perilaku para pemburu penjelajah kuno harus bepergian ke tempat-tempat yang jauh, menggali reruntuhan kuno, dan menetapkan tahun fosil tulang belulang dan artefak-artefak. Semua itu butuh uang. Dalam 500 tahun terakhir, sains modern telah mencapai keajaiban-keajaiban, terutama berkat kesediaan pemerintahan-pemerintahan, bisnis-bisnis, dan yayasan-yayasan, serta donor swasta untuk menyalurkan miliaran dolar ke riset saintifik. Miliaran dolar ini telah memberi jauh lebih banyak ketimbang yang diberikan oleh Galileo Galilei, Christopher Columbus, dan Charles Darwin. Seandainya orang-orang jenius istimewa ini tidak pernah lahir, pengetahuan-pengetahuan mereka mungkin jatuh ke orang lain. Namun jika pendanaan yang cukup tidak tersedia, tidak ada kehebatan intelektual yang bisa menggantikannya. Kalau saja Darwin tidak pernah dilahirkan misalnya,
kita kini merujuk teori evolusi ke Alfred Russel Wallace yang mendorong ide evolusi via seleksi alam yang independen dari Darwin dan hanya beberapa tahun sesudahnya. Namun jika kekuatan Eropa tidak pernah mendanai riset geografis, zoologis, dan botanikal di seluruh dunia, Darwin maupun Wallace tidak akan memiliki data empiris yang dibutuhkan untuk mengembangkan teori evolusi. Bahkan sangat mungkin mereka tidak pernah mencobanya. Mengapa miliaran dolar itu mulai mengalir dari pundi-pundi pemerintahan dan bisnis ke lab-lab dan universitas-universitas? Dalam lingkungan sains, banyak orang yang cukup naif mempercayai sains murni. Mereka percaya bahwa pemerintahan dan bisnis secara altruis memberi mereka uang untuk melakukan apapun proyek riset yang mereka gemari. Namun ini hampir tidak dapat menggambarkan realitas pendanaan sains. Sebagian besar studi saintifik didanai karena seseorang percaya studi-studi itu bisa membantu mencapai tujuan politik, ekonomi, atau keagamaan tertentu. Misalnya pada abad ke-16, raja-raja dan para bankir menyalurkan sumber daya yang sangat besar untuk mendanai ekspedisi-ekspedisi geografi di seluruh dunia, tetapi tidak sepeser pun untuk mempelajari psikologi anak. Ini karena para raja dan para bankir menduga bahwa penemuan pengetahuan geografis baru akan memungkinkan mereka menaklukkan wilayah-wilayah baru dan mendirikan imperium-imperium dagang. Sedangkan mereka tak melihat keuntungan apapun dalam memahami psikologi anak. Pada 1940-an, pemerintah Amerika Serikat dan Uni Soviet menyalurkan sumber daya yang sangat besar ke studi fisika nuklir dibandingkan ke arkeologi bawah laut. Mereka menduga bahwa dengan mempelajari fisika nuklir, mereka bisa mengembangkan senjata-senjata nuklir, sedangkan arkeologi bawah laut tak mungkin membantu mereka menang perang. Para ilmuwan sendiri kini tidak selalu menyadari kepentingan politik, ekonomi, dan keagamaan yang mengendalikan aliran uang. Banyak ilmuwan memang yang bekerja atas dasar keingintahuan intelektual murni, namun jarang sekali ilmuwan yang mendiktekan agenda saintifik mereka. Andai pun kita ingin mendanai sains murni yang tak terpengaruh oleh kepentingan politik, ekonomi, atau keagamaan, itu adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Bagaimanapun, sumber daya kita terbatas. Mintalah seorang anggota Kongres untuk mengalokasikan tambahan jutaan dolar ke National Science Foundation untuk riset dasar, dan dia akan bertanya dengan alasan kuat apakah uang itu tidak lebih baik digunakan buat pelatihan guru atau memberi keringanan pajak bagi pabrik yang kesulitan dalam distriknya. Untuk menyalurkan sumber daya terbatas, kita harus menjawab pertanyaan semacam apanya yang lebih penting dan apanya yang bagus. Dan pertanyaan-pertanyaan ini jelas bukan pertanyaan saintifik. Sains bisa menjelaskan apa yang eksis di dunia, bagaimana sesuatu bekerja, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Berdasarkan definisi, ia tidak punya pretensi untuk tahu apa yang harus terjadi pada masa depan. Hanya agama dan ideologi yang mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Renungkanlah kerumitan berikut ini. Dua ahli biologi dari departemen yang sama memiliki kemampuan profesional yang sama. Keduanya sudah mengajukan permohonan bantuan 1 juta dolar untuk mendanai proyek riset mereka yang sedang berjalan. Profesor Slugorn ingin mempelajari sebuah penyakit yang menginfeksi ambing sapi yang menyebabkan 10% penurunan produksi susu. Profesor Sport ingin mempelajari apakah sapi-sapi mengalami sakit mental ketika mereka dipisahkan dari anak-anaknya.
dengan asumsi bahwa jumlah uang terbatas dan bahwa tidak mungkin mendanai proyek riset itu. Mana yang harus didanai? Tidak ada jawaban saintifik untuk pertanyaan ini. Hanya ada jawaban politis, ekonomis, dan religius. Dalam dunia masa kini, jelas bahwa slogan memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan uang, bukan karena penyakit kambing secara saintifik lebih menarik ketimbang mentalitas sapi, tetapi karena industri susu yang akan mendapatkan manfaat dari riset itu memiliki pengaruh politis dan ekonomis lebih besar ketimbang lobi para aktivis hak-hak binatang. Mungkin dalam satu masyarakat Hindu yang ketat, di mana sapi-sapi disakralkan, atau dalam masyarakat yang berkomitmen pada hak-hak binatang, Profesor Spotlah yang akan berpeluang lebih besar. Namun, sepanjang dia hidup dalam masyarakat yang lebih menghargai potensi komersial susu dan kesehatan untuk manusia-manusia penduduknya di atas perasaan sapi, maksimal dia bisa menyusun proposal riset yang sejalan dengan asumsi-asumsi itu. Misalnya, dia mungkin akan menulis bahwa depresi menyebabkan penurunan produksi susu. Jika kita memahami dunia mental sapi-sapi perah, kita bisa mengembangkan medikasi psikiatris yang akan memperbaiki kondisi mental mereka sehingga meningkatkan produksi susu sampai 10%. Saya menaksir bahwa ada nilai pasar global tahunan sebesar 250 juta untuk medikasi psikiatris sapi. Sains tidak menentukan prioritasnya sendiri. Ia tidak juga mampu menentukan apa yang harus dilakukan dengan penemuan-penemuannya. Misalnya, dari sudut pandang yang murni saintifik, tidak jelas apa yang harus kita lakukan dengan meningkatnya pemahaman tentang genetika. Apakah kita harus menggunakan pengetahuan ini untuk mengobati kanker atau menciptakan ras yang secara genetik direkayasa menjadi manusia-manusia super, atau merekayasa sapi-sapi perah dengan ambing-ambing berukuran super? Jelas bahwa pemerintahan liberal, pemerintahan komunis, pemerintah Nazi, dan korporasi bisnis kapitalis akan menggunakan proyek saintifik yang sama untuk tujuan-tujuan yang sama sekali berbeda, dan tidak ada alasan saintifik untuk memilih satu dari antara penggunaan-penggunaan itu. Singkatnya, riset saintifik hanya bisa berkembang dalam aliansi dengan agama atau ideologi. Ideologi menjustifikasi biaya riset sebagai imbalan. Ideologi memengaruhi agenda saintifik dan menentukan apa yang harus dilakukan dengan penemuan-penemuan itu. Oleh karenanya, dalam memahami bagaimana manusia meneliti alam Gordo dan bulan, ketimbang tujuan-tujuan alternatif lain manapun, tidak cukup dengan mensurvei pencapaian-pencapaian para ahli fisika, biologi, dan sosiologi. Kita harus mempertimbangkan kekuatan ideologis, politis, dan ekonomis yang membentuk fisika, biologi, sosiologi dengan mendorongnya ke arah-arah tertentu seraya mengabaikan yang lain. Ada dua kekuatan yang benar-benar pantas untuk kita perhatikan: imperialisme dan kapitalisme. Jalah umpan balik antara sains, imperium, dan modal telah menjadi mesin utama sejarah selama 500 tahun terakhir ini. Bab-bab selanjutnya akan menganalisis bagaimana prosesnya. Pertama, kita akan melihat bagaimana turbin kembar sains dan imperium saling mengunci, dan kemudian menelisik bagaimana kedua menyangkut ke pompa uang kapitalisme.